Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah Hasibuan dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang perkembangan Kerajaan Mataram Islam dan Banten. Kerajaan Mataram Islam. Proses perkembangan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam menjadi salah satu kerajaan Islam yang ada di wilayah Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-16, tepatnya pada tahun 1582 dengan pusat pemerintahan wilayah Kota Gede yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta. Pada awalnya, Kerajaan Mataram adalah bagian dari daerah Kadipaten di bawah pemerintahan Kerajaan Pajang, sebelum menjadi Raja Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya pada tahun 1546 sampai 1586. Joko Tingkir atau Mas Krebet harus berperang melawan Adipati Jipang yang bernama Arya Penangsang. Joko Tingkir dapat mengalahkan Arya Penangsang berkat bantuan Danang Satojaya. Namun, kemenangan itu terjadi karena strategi bagus yang diberikan oleh ayah Danang Satojaya, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan tokoh lainnya yang bernama Penjawi. Oleh karena itu, Sultan Hadiwijaya memberi hadiah tanah Mentau sekitar Kota Gede Yogyakarta kepada Ki Ageng Pemanahan. Kemudian, Ki Ageng Pemanahan membangun Mentau menjadi sebuah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Pajang. Masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada zaman Sultan Agung Hayogrokusumo pada tahun 1613 sampai 1646. Daerah kekuasaannya mencakup Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, Pulau Madura, dan daerah Sukadana di Kalimantan Barat. Runtuhnya Kerajaan Mataram Islam. Runtuhnya Kerajaan Mataram Islam dimulai pada kekalahan Sultan Agung dalam misi merebut Batavia serta menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Adapun peninggalan Kerajaan Mataram yaitu yang pertama Sastra Gendeng karya Sultan Agung, yang kedua Tahun Saka, yang ketiga Kerajinan Perak, yang keempat Kalangobong. Kalangobong yaitu tradisi kematian orang Kalang dengan cara membakar beberapa peninggalan orang yang telah meninggal. Raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Mataram Islam yaitu Ki Ageng Pemanahan atau Ki Gede Pemanahan, Sutawijaya atau Danang Sutawijaya, Raden Mas Jolang atau Penambahan Hanya Ratwati, Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Adi Prabu Hayarakusuma, Amangkurat I atau Sri Susuhunan Amangkurat Agung, Amangkurat II Raden Mas Kramat. Kerajaan Banten. Proses perkembangan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan yang berperan penting dalam peradaban dan perkembangan agama Islam di Nusantara. Pasalnya, dalam catatan sejarah, kerajaan ini termasuk ke dalam jajaran kerajaan Islam yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di sekitar wilayah Banten. Sedangkan untuk wilayah kekuasaannya, kerajaan ini tidak hanya berhasil menaklukkan Banten, tetapi juga sebagian wilayah Sumatera seperti Lampung. Perkembangan awal Kerajaan Banten. Banten awalnya adalah kota yang berfungsi sebagai pusat kerajaan yang bercorak maritim. Perkembangan selanjutnya dari kota Banten memperlihatkan tata kota pusat kerajaan pada masanya yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu penataan yang bercirikan kota Islam. Pada masa awal perkembangannya, Banten tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Kerajaan Demak yang pada tahun 1500-an mengalami kemajuan pesat dan menjadi kerajaan Islam besar di Pulau Jawa. Banten menjadi kerajaan yang berdiri sendiri pada tahun 1552 dengan Maulana Hasanuddin yang menjadi raja pertamanya. Perkembangan selanjutnya yaitu awal berdirinya Kesultanan Banten abad ke-16 pada penyebar Islam dari Demak dan Cirebon datang sebagai agen pembaharuan dengan membangun pusat kekuasaan Islam di Muara Cibanten. Era keemasan Banten mengalami transisi agama dari Hindu ke Islam dan berlakunya model kehidupan perkotaan dengan jenis peradaban yang mengacu pada peranata budaya keraton Surasowan sebagai pusat politik, ekonomi, dan sosial keagamaan. Banten berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Demak pada pemerintahan Raja Penambahan Yusuf. Setelah itu, Banten semakin memperluas kekuasaannya. Silsilah Raja-Raja Banten, yaitu Sultan Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570,
Maulana Yusuf pada tahun 1570 sampai 1580, Maulana Muhammad pada tahun 1580 sampai 1596, Sultan Abdul Mufakkik pada tahun 1596 sampai 1640, Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1672. Karakteristik pemerintahan Kerajaan Demak. Pertama, politik. Terbagi lagi itu menjadi melepaskan diri dari Demak, perluasan wilayah menjadi kerajaan maritim. Pada bidang ekonomi yaitu berkembangnya perdagangan, meningkatkan pertanian, dan pelayaran. Sosial budaya, lahirnya para ulama, penduduk bersifat bebas dan terbuka, pembangunan masjid, dan terakhir berkembangnya tulisan di bidang tafsir, hadis, sejarah, hukum, tauhid, dan lain-lain. Kemunduran Banten, yaitu yang pertama kedatangan Belanda di Nusantara, yang kedua persaingan perdagangan dengan Belanda yang berubah menjadi pertentangan politik, yang ketiga adanya politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda, yang keempat terjadinya perang saudara antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya Sultan Haji, yang kelima ditandatanganinya perjanjian antara Banten dan Belanda oleh Sultan Haji, yang keenam dikuasainya Banten oleh Belanda dan raja-rajanya hanya dijadikan sebagai boneka. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.